datang kembali di Bincang Slemania All About JKN. Setelah lama tidak berjumpa, akhirnya di tahun 2025 ini kita berjumpa lagi nih di Bincang Slemania. Tentu aja hari ini Wina nggak sendirian, sudah ada yang imut-imut di sebelah Wina. Belum memperkenalkan diri, ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan saya Angga Dwi Ananto selaku staf penagihan BPJS Kesehatan kantor cabang Sleman. Gimana nih Mbak Wina? Staf penagihan, berarti kita hari ini bahas apa ya Mas ya, enaknya ya Mas ya? Bahas debt collector. Boleh ya. Kalau di bank ada debt collector, di BPJS ada staf penagihan nih. Ya, jadi Sobat JKN, hari ini kita akan membahas mengenai New Rehab 2.0 ya Mas ya. Kita mau bangun rumah rehab. Iya, betul sih. Atau rehab narkotika mungkin ya Mas ya. Enggak ya, tentu aja teman-teman. Rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap. Merupakan program dari BPJS Kesehatan yang akhir-akhir ini sedang digencarkan lagi oleh BPJS Kesehatan. Tapi sebenarnya rehab itu apa sih? Di tahun kemarin kita sudah membahas rehab. Tahun ini ada rehab lagi, New Rehab 2.0. Jadi bedanya apa? Kita langsung aja tanya ke ahlinya gitu ya Mas Angga ya. Oke, langsung aja ya Mas Angga ya. Boleh dijelasin nggak sebenarnya rehab itu apa? Terus perbedaan rehab yang kemarin dengan New Rehab 2.0 ini apa? Jadi rehab itu singkatan dari rencana pembayaran bertahap, yaitu program BPJS Kesehatan untuk meringankan pembayaran tunggakan iuran peserta yang menunggak iuran yang bisa dilakukan secara mencicil atau cicilan. Nah itu, jadi rencana pembayaran bertahap singkat rehab gitu. Nah perbedaannya kalau rehab yang pertama dengan yang saat ini itu perbedaannya cukup signifikan, yaitu terkait dengan penambahan iuran bulan berjalan. Jadi ini kalau teman-teman itu sebelumnya nunggak, cicilan bulan berjalannya itu penambahannya nantinya bisa dicicil terus di akhir, artinya aktifnya peserta itu tambah lama. Nah kalau di rehab 2.0 ini yang 2.0 ini dia lebih singkat, artinya penambahan bulan berjalannya itu dia sudah include dengan cicilan. Jadi misalkan dia nyicil selama 6 bulan nyicil selama 6 bulan Mbak Wina, itu penambahan bulan berjalannya selama 6 bulan itu sudah include di cicilan itu. Jadi ketika 6 bulan dia sudah otomatis langsung aktif. Beda dengan yang lama. Kalau yang lama 6 bulan dia penambahan bulan berjalan selama 6 bulan juga Nah 6 bulan itu bisa dicicil lagi 3 kali. Jadi bisa sampai 9 bulan. Nah kalau ini enggak 6 bulan. Jadi dia lebih singkat, aktifnya juga bisa lebih cepat biar bisa cepat digunakan tentunya. Jadi mempersingkat waktu ya Mas ya. Iya, mempersingkat waktu dan perhitungannya juga lebih mudah. Kalau kemarin kan perhitungannya rumit nih. Kadang peserta itu sudah melakukan cicilan nih 6 bulan, sudah nyicil 6 bulan Mbak Wina. Loh, kok ternyata masih ada cicilan lagi? Ternyata dia bingung. Ini ada penambahan bulan berjalan selama mencicil. Nah, kalau ini enggak, penambahan bulan berjalan itu sudah kita include-kan di dalam skema cicilan itu. Jadi kayak dibagi rata ya Mas ya, istilahnya ya. Misalnya saya ada tunggakan nih 6 juta gitu. Saya mau bayar selama 6 bulan. Berarti ya udah saya bayarnya 1 juta sebulan aja ya Mas ya. Iya, betul. Kalau skema regulasi yang lama masih sama, dia masih maksimal tunggakan 24 bulan plus bulan berjalan, artinya 25 bulan. Dan kalau dia kurang dari 24 bulan, otomatis akan ada potensi penambahan bulan berjalan selama mencicil dengan maksimalnya tetap 24 bulan gitu. Dengan cicilannya masih sama, skemanya masih sama, yaitu maksimal separuh dari bulan menunggak. Misalkan peserta itu menunggak 10 bulan, berarti maksimal nyicilnya cuma 5 bulan gitu. Nah, selama 5 bulan tadi, katakanlah kan kalau yang lama nih, kan dia nunggak 10 bulan tadi, terus dia nyicil, kan maksimal 5 bulan ya Mbak Wina. Artinya dia kan masih ada potensi penambahan bulan berjalan selama 5 bulan selama dia mencicil itu. Nah ini nanti akan include di periode cicilannya dia. Jadi selama 5 bulan itu otomatis ditambahkan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Jadi lebih simple gitu ya Mas ya. Gitu. Dan yang kedua perbedaannya yaitu kalau rehabnya yang dulu itu kan belum diatur mengenai peserta yang sudah beralih segmen yang dia menunggak iuran. Nah kalau sekarang sudah diatur nih. Jadi misalkan nih teman-teman itu dulunya adalah PBPU menunggak, terus sudah beralih segmen ditanggung oleh pemerintah. Kebanyakan
kebanyakan kan kayak gitu Mbak Wina. Jadi PBI ditanggung ya, oleh ya. pemerintah atau peserta penerima bantuan iuran, bisa jadi peserta PBPU yang ditanggung oleh pemerintah daerah, itu bisa jadi. Nah, itu atas tunggakannya tidak serta-merta terhapus teman-teman. Jadi tunggakan itu tetap menjadi tanggungan si peserta karena tunggakan tersebut adalah sebelum dia dialihkan menjadi segmentasi pemerintah ataupun badan usaha seperti itu. Nah, yang sekarang di rehab ini yang bersangkutan itu bisa melakukan cicilan di rehab dan cicilannya cukup panjang Mbak Wina, maksimal bisa dicicil sampai dengan 36 bulan Bu. Khusus alih segmen ya? Khusus alih segmen bisa 36 dicicil maksimal 36 bulan ya, artinya Jadi bisa sampai 3 dengan tahun ya, 3 Mas, ya? tahun 3 dia tahun cicil. mencicil. Dan yang perlu menjadi catatan bagi teman-teman adalah peserta yang beralih segmen ini karena tidak selamanya itu berada di segmen tersebut, katakanlah tadi ya di badan usaha, tidak selamanya peserta tersebut di badan usaha Mbak Wina, karena bisa jadi nanti suatu saat dia akan pensiun atau berhenti bekerja. Otomatis kalau dia sudah berhenti bekerja seperti itu atau mungkin resign seperti itu ya, tagihannya kalau dia mau berubah ke menjadi peserta mandiri, tagihannya itu masih akan tertagih, tidak serta-merta dihapus. Dan ketika nanti yang bersangkutan mau beralih segmen tadi, dia harus melunasi tunggakannya dulu baru bisa beralih segmen. Nah, itu kan nantinya berat. Kalau dia selama beralih segmen ini bisa nyicil, alangkah lebih baiknya kita selesaikan dulu cicilannya. Jadi cicilannya itu sebenarnya melekat ya Mas ya, Ya, melekat walaupun dia sudah beralih segmen gitu. Oke. Tadi kan ada disebutkan maksimalnya itu kan setengahnya dari tunggakan ya Mas ya. Ya, kalau dia masih menjadi peserta mandiri separuhnya. Kalau minimalnya misalnya saya ada tunggakannya baru sebulan nih, bisa nggak ikut rehab atau 2 bulan nih? Ah, itu minimalnya kalau berapa Mas? minimal peserta menunggak itu adalah yang bisa mengikuti rehab adalah 4 bulan tunggakan. Jadi kalau dia kurang dari 4 bulan tunggakan itu belum bisa mengikuti program rehab. Artinya harus dilunasi secara langsung. Karena skemanya rehab itu kan tadi cicilannya itu separuh dari bulan menunggak. Kalau dia bulan menunggaknya 3 bulan ya sama aja kan separuhnya 1 bulan ya, artinya dia 2 bulan tetap akan lunas. Jadi skemanya adalah separuhnya, sehingga kalau kurang dari 4 bulan dia belum bisa mengikuti program rehab. Jadi minimal 4 bulan menunggak Minimal 4 ya bulan Mas ya menunggak. untuk mengikuti program rehab. Oke. Tadi kita mau bahas bahasa masyarakatnya cicilan ya Mas ya. Iya, Tapi cicilan. kadang masyarakat itu berpikir cicilan itu akan ada bunganya. Ya. Nah, kalau di BPJS ini rehab Nggak atau ada. cicilan ini ada bunganya nggak Jadi Mas? kalau cicilan rehab ini kita tidak seperti pinjol gitu ya, enggak. Jadi nggak ada bunga sama sekali, nol, tetap hanya yang diperhitungkan hanya iurannya saja gitu, hanya iuran saja. Dan nantinya misalkan nih katakanlah dia nyicil 12 bulan ya Mbak Wina, misalkan dia nunggak 24 bulan gitu ya, nyicilnya setahun gitu ya, 6 bulan ternyata dia itu udah nyicil 6 bulan nih, kemudian nanti dia ternyata mau digunakan, nah nanti dia tinggal melunasi sisanya saja gitu. Dan nanti jangan lupa akan terbit denda pelayanan kesehatan. Denda pelayanan kesehatan itu apa? Denda pelayanan kesehatan itu apabila peserta menunggak kemudian dia melunasi atas tagihan iurannya, maka jika dia rawat inap, khusus rawat inap saja, maka nanti dia akan terkena denda pelayanan kesehatan. Nah, istilahnya terkena iur biaya lah. Iur biaya secara gampangnya iur biaya lah. Iur biaya nominalnya itu sejumlah 5% dikalikan jumlah bulan menunggak dikalikan dengan tarif inasibijis atau diagnosa awal dari penyakitnya tersebut gitu, biaya diagnosa awalnya gitu. Nah, kalau dia ikut rehab tadi, misalkan tadi Mbak Wina, dia udah 6 bulan ya nyicil, kan tunggakannya 24 bulan tuh. Iya. Nah, kalau dia sudah nyicil 6 bulan, artinya dia tinggal separuhnya, dia tunggakannya tinggal separuhnya aja. Nanti perhitungan denda pelayanannya itu untuk bulan menunggaknya juga mengikuti dengan sisa atas tunggakannya itu aja gitu. Berarti bisa ya Mas, misalnya aku nunggak nih 6 bulan. Betul. Tapi di bulan keempat aku ada rezeki lebih, aku langsung lunasin aja deh. Bisa. Bisa banget ya Bisa Mas banget, ya. bisa banget. Dan yang menjadi catatan adalah kalau rehab ini kan dia nyicil ya. Jadi sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 dia diatur bahwa peserta aktif itu apabila setelah melunasi tunggakan iuran. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti rehab memang ini belum bisa langsung aktif ya. Nanti aktifnya ketika sudah lunas. Sudah lunas nanti baru akan aktif gitu. Nah, sekalian nih Mas ngomongin aktif. Tadi kan sudah buka pertanyaan nih di Instagram nih. Ada yang menanyakan tentang misalnya saya dari Mandiri nih. Mandiri ada tunggakan sekian juta, katakanlah 3,5 juta. Ya. Lalu beralih ke PBI. Saya sakit, kan ini statusnya saya sudah PBI. Bisa Ya. nggak itu
dipakai untuk berobat? Bisa dipakai. Jadi atas tunggakan itu tidak serta-merta menghapuskan atas haknya si peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, itu tidak. Jadi hak peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tetap akan dijamin. Walaupun peserta itu mempunyai tunggakan, tapi saat ini sudah aktif di segmen yang baru, itu tidak akan menghapuskan haknya yang bersangkutan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi kewajibannya dia tetap akan melekat, tunggakannya tetap melekat. Tapi untuk pelayanan kesehatan tetap kita jamin. Dengan catatan dia masih aktif ya Mbak Wina di segmen yang barunya. Bisa jadi karena PBI itu kan sekarang untuk PBIJK ya, PBIJK itu sekarang tiap bulan pasti data Kemensos itu updating. Jadi tidak serta-merta kita akan dijamin terus-menerus Mbak Wina. Data itu akan terupdate. Jika data itu terupdate sekarang sudah dianggap menjadi peserta mampu atau masyarakat mampu, yang notabene dalam tanda kutip dia sudah bekerja seperti itu kan, berarti dia sudah mendapatkan penghasilan ya, artinya sudah digaji mendapatkan penghasilan, berarti bisa jadi data dia akan dihapuskan dari DTKS. Nah kalau sudah seperti itu maka nonaktif dia. Kalau mau menggunakan pelayanan nggak bisa, mau pindah mandiri terus dia punya tunggakan, dia harus melunasi langsung, pasti berat. Nah alangkah lebih baiknya kalau bagi masyarakat, teman-teman yang mempunyai tunggakan, mumpung masih ada kesempatan diberikan kesehatan, bisa dilakukan secara cicilan rehab gitu. Jadi mendapatkan hak tapi tetap melaksanakan kewajiban ya Mas Iya, betul. ya, untuk itu ya. Betul. Oke. Kalau kan ini ada regulasi baru ya Mas ya, New Rehab, namanya New, berarti kan ada baru. Sebenarnya di New Rehab ini mengacu pada regulasi atau peraturan pemerintah kah, atau suka-suka BPJS aja atau gimana tuh Mas? Enggak, jadi di Perpres 82 tahun 2018 itu diatur bahwa BPJS wajib menyelenggarakan pembayaran secara efektif, efisien. Sebetulnya seperti itu. Nah, diaturlah di peraturan turunan di bawahnya Mbak Wina, yaitu di Perdir 24 tahun 2024 kemarin yang terakhir. Kalau di rehab yang awal itu di Perdir 67 tahun 2021. Itu awalnya munculnya rehab. Ya, itu jadi di Desember 2021 regulasinya diterbitkan, mulai 2022 itu rehab sudah muncul, sudah launching. Nah, kemudian terbaru ini diatur lagi di Perdir tadi 24 tahun 2024 Gitu ya. Berarti tetap ada, sebenarnya ini tuh anjuran pemerintah juga ya Mas ya, untuk Ya, meringankan betul. beban, Meringankan beban masyarakat ya Mas ya. gitu. Karena kalau tiba-tiba ada tagihan 20 juta kan kita juga bingung ya Mas ya. Iya, makanya pasti dong. untuk itu BPJS Kesehatan memberikan solusi ya Mas Ya, untuk bisa mencicil. lakukan secara cicilan. Gitu. Nah tadi kan dipastikan keaktifannya ya Mas ya, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah Sobat JKN bisa memastikan keaktifan kepesertaannya melalui aplikasi mobil JKN, bisa melalui WhatsApp Pandawa, juga bisa di nomor 08118 165 165. Oke Mas, sebenarnya tujuan diadakannya rehab ini tuh buat apa sih? Nah, kalau tujuannya yang pertama yaitu satu ya, kita mengakomodir kesempatan kepada peserta untuk melakukan pelunasan atas tagihan iuran dengan mencicil itu ya. Jadi kita memberikan kemudahan itu bagi peserta. Terus yang kedua, yang kalau bagi BPJS Kesehatan ya otomatis kita meningkatkan kolektabilitas iuran kita juga Mbak Wina. Jadi PBPU kita kan banyak nih. Keaktifan kita kalau di Sleman sendiri itu sudah tinggi ya, alhamdulillah sudah 80-an%. Jadi ada 20% ini peserta yang masih menunggak iuran nih Mbak. Nah cukup besar kan gitu. Jadi kita berikan kesempatan kepada peserta juga supaya bisa melakukan cicilan, supaya mudah lah peserta nanti untuk mengakses pelayanan kesehatannya juga dipermudah, karena kan kalau sudah nyicil lunas artinya dia bisa menggunakan. Karena sakit nggak ada yang tahu Mbak Wina. Betul. Sakit nggak ada yang tahu, sekarang masih sehat, nggak tahu nanti besok sakit. Kalau dia punya tunggakan, kebetulan kalau sakitnya cuma panas, pilek, batuk doang nggak ada masalah Mbak Wina, beli obat di warung beres. Kalau kebetulan sakitnya parah, harus rawat inap dan sebagainya, biaya besar, sedangkan dia punya tunggakan, nah itu repot. Repotnya 2 kali lipat ya Mas. 2 kali lipat. Ya. Mumpung masih sehat, hanya ada program cicilan nih, dimanfaatkan gitu. Berarti untuk program rehab ini tuh menyasar ke siapa aja tuh Mas? Kalau di rehab 2.0
sekarang itu sudah all segmen ya Mbak Wina. Kalau dulu kan hanya khusus peserta mandiri, kalau sekarang all segmen. Baik peserta mandiri, peserta PPU, PPU itu pekerja penerima upah, itu semuanya bisa menyasar. Yang dia masih mempunyai tunggakan iuran tentunya gitu. Kalau dia udah nggak mempunyai tunggakan iuran ya nggak masalah, itu sudah aman pastinya. Nah, gitu. ada titipan pertanyaan lagi nih dari Sobat JKN ya Mas ya. Kalau misalnya yang menunggak itu hanya satu orang, katakanlah dulu saya bekerja nih, terus kan keluar, jadi satu kakak, atau gimana? Pokoknya yang menunggak tuh hanya satu orang, atau mungkin dari 4 orang di dalam kakak ini, saya yang mau berobat, saya mau lunasin punya saya sendiri nih, bisa nggak? Kalau dia mau mengikuti rehab ya, dia katakanlah 4 orang nih, dia sudah beralih segmen lah, katakanlah dia karena 4 orang kan dulunya dia bapak, ibu, anaknya 2 gitu ya. Anaknya 1 itu ternyata sekarang sudah bekerja. Terus dia sudah punya anak istri sendiri gitu ya Mbak Wina. Iya. Terus dia mau mengikuti rehab. Nah itu kalau yang seperti itu belum bisa, rehabnya belum bisa jalan karena dia masih menggantung dengan tagihan peserta yang lain. Karena peserta yang lainnya kan nggak punya tagihan tuh. Karena sistemnya di kita kan satu kakak gitu. Nah artinya dia kalau yang seperti itu dia bisa melakukan tabungan aja, nabung. Nanti kalau sudah mencukupi bisa dilakukan pelunasan. Kalau yang seperti itu kan hanya 1 orang saja. Tapi kalau ternyata satu kakak itu menunggak semua, walaupun tagihannya beda-beda ya Mbak Wina. Yang satu ada 4 bulan, satu 10 bulan, satu 12 bulan katakanlah tadi, karena ini kan penggabungan kakak, jadi bisa dimungkinkan seperti itu, dia tetap bisa melakukan rehab. Gitu, Tapi kalau penggabungan satu kakak tuh satu kakak harus lunas ya Mas ya. Saya nggak bisa nih, aku lunasin punya aku sendiri deh. Kalau selama dia masih sama-sama menjadi peserta mandiri bisa. Oh bisa. Bisa. Kalau sama-sama peserta mandiri bisa, Mbak Wina. Gitu ya. Jadi misalnya saya butuh urgent nih, saya lunasin punya saya dulu deh. Yang lainnya nanti saya daftarkan rehab gitu. Itu belum bisa. Belum bisa ya. Karena kan kita sifatnya tagihannya close payment. Close payment itu tagihan tertutup yang dia harus membayarkan sesuai dengan nominal yang muncul pada channel iuran gitu. Sehingga kalau dia mau melunasi dia saja nggak akan bisa. Kalau selama di situ susunan kepesertaannya ada 4 orang, dia mau melunasi 1 orang saja dia nggak akan bisa. Yang muncul tagihan di channel pembayaran adalah 4 orang. Ini sama halnya seperti tagihan PLN seperti itu ya, atau tagihan Indihome gitu ya. Anda nunggak 2 bulan tuh misalkan, terus mau bayar 1 bulan dulu, nggak bisa. Dia munculnya pasti 2 bulan sekaligus, gitu. Jadi harus dibayarkan sekaligus. Nah kalau rehab ini nanti dia akan mengatur tagihannya yang akan dibayarkan sesuai dengan jumlah cicilannya itu, gitu. Gitu. Jadi tetap dibagi 4 gitu ya Mas ya, istilahnya betul. ya, kalau keluarganya 4 ya Mas ya. Gitu. Oke, terus persyaratan nih, misalnya ada keluarga atau pribadi yang ingin ikut rehab, apa sih persyaratan yang dibutuhkan? Persyaratannya cukup yang tadi Mbak Wina, dia punya tunggakan minimal 4 bulan. Dia kalau dia peserta yang beralih segmen, dia minimal 2 bulan. Kalau di bawah 2 bulan ya lunasi aja lah, cuma 2 bulan aja, di bawah 2 bulan kan minimal 2 bulan. Kalau yang tadi yang alih segmen, kalau yang dia masih peserta mandiri, masih saat ini eksis di peserta mandiri, dia minimal 4 bulan tunggakan. Nah nanti dia bisa mendaftar melalui aplikasi mobile JKN, bisa melalui kantor cabang juga bisa, terus bisa juga melalui call center 165 juga bisa gitu. Jadi semua kanal-kanal layanan sudah melayani Sudah untuk rehab ya Mas ya. Pendaftaran rehab. Gitu, Jadi Sobat JKN kalau misalnya nih ada tunggakan pengen ikut rehab, bisa langsung ke care center 165 lewat aplikasi mobile JKN itu juga bisa. Terus lewat WhatsApp Pandawa juga bisa ya Mas ya. WhatsApp Pandawa saat ini informasi nanti akan diarahkan tetap ke kantor cabang, biasanya Tetap seperti kantor itu. cabang. Iya. Oke. Berarti kalau ke kantor cabang malah bisa ya Mas ya? Bisa, kantor cabang bisa. Nanti dibantu oleh teman-teman ya, teman-teman frontliner nanti bisa. Nah, untuk alurnya gimana tuh Mas? Alur keikutsertaan rehab itu sebenarnya gimana tuh? Alur keikutsertaan rehab kalau di aplikasi mobile JKN nanti teman-teman tinggal diklik di menu rehab, di situ ada menu rehab. Selanjutnya nanti akan muncul total tagihannya sama jumlah bulan menunggaknya. Kemudian setelah diklik lanjut nanti bisa dilakukan pilihan. Pilihannya cicilannya mau berapa bulan? Itu nanti ada pilihan cicilannya berapa bulan. Setelah itu nanti tinggal diklik next lagi, nanti akan muncul simulasinya.
kalkulasinya. Setiap bulannya nanti akan bayar berapa sampai dengan lunas. Itu nanti akan muncul skemanya. Skemanya yaitu misalkan tadi ya mau dicicil 4 bulan. Berarti mulai bulan Maret ini misalkan Mbak Wina, Maret bayar berapa, April berapa, dan seterusnya gitu sampai dengan dia lunas. Selanjutnya nanti klik OK lagi, next, nanti akan kirim OTP. Nah, OTP itu adalah persetujuan pengganti tanda tangan basah sebetulnya. One time password. Nah, itu kan nanti dia akan kirim kalau lewat mobil JKN, nanti akan terkirim lewat email ataupun lewat SMS, bisa nanti di situ ada pilihannya, tinggal dimasukkan aja, oke, setuju, lanjut gitu. Kalau ke call center ya nanti ada telepon, nanti diklik ya, bilang ya seperti itu ya, nanti akan dilanjut sama. Kalau di frontliner nanti juga akan sama, nanti akan dijelaskan ini tagihannya sekian, menunggaknya bulan menunggaknya sekian, kalau mau dicicil berapa bulan, nanti skemanya tadi per bulannya berapa, nanti akan ada assignment, tanda tangan di situ, nanti kalau setuju tanda tangan, nanti sudah diproses gitu, bisa mulai mencicil di bulan itu gitu. Gampang banget ya Mas ya sebenarnya Gampang, ya. gampang. Dan kita bisa mengetahui skemanya pembayaran nih, mau bayar Berapa bulan? berapa bulan dan besarannya berapa langsung diketahui ya. Langsung diketahui itu. Nanti di tiap bulan, nanti bulan depan aku bayar berapa lagi nih. Nanti tinggal diklik aja di menu rehab itu di aplikasi mobil JKN, diklik rehab, nanti akan muncul dia, oh bulan katakanlah bulan April aku bayar berapa ya April. Nah, nanti sudah muncul juga di April dia harus bayar berapa gitu. Oke. Tadi kan sudah kalau misalnya di aplikasi mobil JKN sudah ini ya Mas ya, bulan katakanlah 6 bulan, per bulannya kita bayarnya 400.000 nih. Iya. Nah, mulai bulan Maret ini mau bayar. Nah, itu sistem pembayarannya seperti apa? Apakah auto debit atau virtual account atau bagaimana? Pembayarannya masih sama seperti pada umumnya, pakai virtual account. Kalau dia sudah terdaftar auto debit, ya nanti dia akan terdebit asalkan di rekeningnya ada. Kalau biasanya auto debit ini karena menunggak ini dia sudah terdaftar auto debit, biasanya rekeningnya kosong Mbak Wina. Jadi nggak terdebit gitu, makanya dia jadi nunggak gitu ya. Kalau dia daftar auto debit biasanya nggak nunggak karena sudah terpotong di rekening. Ya, gitu. Ini sama seperti pembayarannya pakai virtual account. Bapak Ibu juga bisa nanti datang ke kantor pos, Alfamart, Indomaret seperti itu, lewat Shopee, Tokopedia bisa nanti pembayaran seperti biasa menggunakan virtual account. Nanti nominal tagihannya yang muncul adalah sesuai dengan jumlah yang ada di rehab tersebut gitu. Oke, last question nih Mas. Misalnya, saya ada cicilan nih mau nyicil 12 bulan. Tapi di bulan ke-10 dan mau bayar ke bulan 11 saya lagi tipis nih dompetnya nih, belum bisa bayar gitu ya, nih, nggak ada uang itu gitu. Apakah bisa dilanjutkan nanti atau bagaimana sistemnya? Nah, kalau dia nunggak tadi kan diskemakan 12 bulan ya Mbak Wina. Diskemakan tadi misalkan Mbak Wina nunggak 24 bulan. Kebetulan di bulan 10 dia nggak ada uang. Nah, nanti tagihan tersebut akan terakumulasi di bulan selanjutnya. Katakanlah tadi di bulan ke-11 dia loss ya. Loss, dia loss payment, dia nggak bayar. Nanti di bulan 12 nanti otomatis dia akan terakumulasi gitu. Terakumulasinya di bulan 12. Jadi 2 bulan 12-nya double gitu. Nah, misalkan masih nggak punya uang lagi, tergantung sisa bulan tunggakannya masih berapa. Katakanlah tadi masih 4 bulan berarti ya Mbak Wina. Ketika dia sampai dengan akhir periode dia cicilan, dia kan otomatis batal rehab, otomatis nanti di akhir sampai dengan periode cicilannya selesai. Nah, nanti misalkan tadi dia 12 bulan nunggak 24 bulan, berarti kan masih menyisakan 4 bulan. 4 bulan sisanya masih bisa dicicil lagi nanti gitu. Masih dilakukan skema cicilan lagi, nanti masih bisa gitu. Berarti batal rehab yang 10 ini nggak hilang kan? Enggak, tetap terhitung. Tetap terhitung ya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang bunga-bunga makin nunggak, makin kalau pinjol kan makin kita nunggak makin banyak nih bunganya nih. Kalau ini nggak sesuai kemampuan kita dan kita atur sendiri gitu ya Mas. Iya, betul sekali. Gitu. Oke, terakhir ini benar terakhir. Harapannya Mas Angga nih sebagai perwakilan dari BPJS Kesehatan nih, dengan adanya new rehab ini harapannya apa kepada masyarakat? Harapannya sih kepada masyarakat semakin awareness-nya ya. Awareness kemampuan membayarnya peserta itu bisa makin tinggi. Artinya ada kesempatan, ada beberapa, kalau ditanya nih, BPJS menghadirkan apa sih untuk kemudahan pembayaran terkait dengan peserta menunggak nih gitu. Nah, ini kita sudah hadirkan, cicilan sudah kita hadirkan. Sudah kita bisa nyicil. Kalau masyarakat masih menganggap ini, wah, lah aku masih berat. Kalau masih berat, kalau selama
yang bersangkutan itu adalah masuk ke dalam peserta tidak mampu, datang ke dinas sosial nanti untuk dialihkan gitu. Tapi kalau teman-teman itu masyarakat itu kaitannya masih dalam segmentasinya itu peserta mampu, silahkan dimanfaatkan. Mumpung masih ada program cicilan seperti ini gitu. Karena belum tahu lagi ketika nanti ada regulasi baru lagi Mbak Wina, misalkan ada perpres baru lagi turun atau undang-undang baru lagi turun seperti itu yang mana nanti akan mengatur pembayarannya lebih lanjut. Nah, kita juga nggak tahu lagi gitu. Karena sifatnya dinamis ya. Sifatnya regulasi itu dinamis tergantung dari regulator yang menerbitkan peraturan itu gitu. Jadi memanfaatkan waktu ya Mas ya, mumpung tahun ini ada masih ada new rehab ya Mas. Nah, silakan dimanfaatkan. Tadi kembali lagi Mbak Wina, sakit tuh nggak ada yang tahu. Betul. Beneran. Ini kejadian nyata di mbah saya sendiri ya, Mbak Wina. Mbah saya sendiri kebetulan dia dulunya mandiri, habis itu alhamdulillah nggak ada cicilan, nggak ada tunggakan, mohon maaf nggak ada cicilan sampai nggak ada tunggakan. Dia sudah dialihkan ke pemerintah, tanggungan pemerintah nih. Ternyata dia nonaktif, kemudian dia sakit. Nggak ada yang tahu kan sakit ini kapan. Ternyata dia nonaktif, saat di rumah sakit nggak bisa dijamin karena dia nonaktif. Mau pindah mandiri kena 14 hari waktu itu. Belum ada regulasi yang hapus 14 hari Mbak Wina. Jadi otomatis harus ke umum, padahal habisnya lumayan banget itu. Nah kan nggak ada yang tahu. Makanya itu mumpung masih sehat, kalau ada tunggakan silahkan dilakukan cicilan nanti supaya bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan kalau suatu saat kita butuhkan gitu. Jadi emang sakit nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba kita jatuh terus terus sakit. Nah itu juga nggak tahu juga ya Mas ya. Oke. Semua beresiko. Ke kamar mandi aja beresiko. Kepleset jatuh ya kan. Nah, itu resiko tinggi tuh masalah itu ya. Kan, semua beresiko. Makanya itu nggak ada yang mau orang sakit tuh nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau untuk orang sakit dan nggak ada yang tahu kapan tapi kita sakit datangnya tiba-tiba. Itu yang agak repot. Iya, oke. Kalau dia calling dulu sih nggak masalah, WA dulu gitu. Iya, kan kita siap-siap ya Mas ya. Tapi kalau tiba-tiba kan dia tiba-tiba susah. PR juga ya. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Angga untuk waktunya bagi knowledge kepada teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman yang mau mencicil boleh langsung ke aplikasi mobil CKN melalui menu rehab ataupun ke Care Center 165 ya Mas ya. Nanti akan diarahkan teman-teman kita bagaimana untuk mengikuti program rehab. Mau ke kantor BPJS Kesehatan juga bisa banget, nanti akan diarahkan oleh petugas BPJS Kesehatan. Semoga rakyat Indonesia sehat dan tidak ada tunggakan lagi ya Mas ya. Betul sekali. Untuk itu terakhir kali ini, bukan terakhir ya Mas ya. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Oke. Terima kasih sudah menonton saat ini. Saya Winanti Latif dan juga Angga Dwi Ananto. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.